Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mengantar Business Plan Project, Gizi-Go, Gizi and Easy to Go, solusi nutrisi praktis dan seimbang untuk gaya hidup aktif dan mobilitas tinggi di era modern. Iya, untuk struktur daftar isinya: 1. Cover halaman utama, 2. Latar belakang, 3. Mengapa Gizi-Go, 4. Pengertian gizi dan kebutuhan, 5. Sumber gizi, 6. Analisis produk, 7. Fitur Gizi-Go, 8. Analisis pasar, 9. Promosi media, 10. Analisis SWOT, 11. Strategi SWOT, 12. Perencanaan keuangan, 13. Sumber referensi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rahmat Rizubekti dari kelas MJ22 kelompok 2 dengan beranggotakan tim pengembang 1. Ananda Amelia Diandra, 2. Nairul Istara Tartila, 3. Rahmat Rizubekti, 4. Sonia Khaidir, 5. Tria Nur Melani. Latar belakang Gizi-Go, Gizi and Easy to Go. Di era modern saat ini, gaya hidup masyarakat semakin cepat dan praktis, sehingga kebutuhan akan layanan pemesanan makanan secara online semakin meningkat. Namun, banyak layanan delivery makanan yang hanya berfokus pada kecepatan dan rasa, tanpa merhatikan kandungan gizi yang seimbang. Hal ini dapat berdampak pada pola makanan tidak sehat dan meningkatnya risiko gangguan kesehatan seperti obesitas dan penyakit metabolik. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan sebuah inovasi yang tidak hanya memudahkan masyarakat dalam memesan makanan, tetapi juga membantu mengontrol asupan gizi harian. Oleh karena itu, dibuatlah aplikasi Gizi-Go, yaitu aplikasi delivery order makanan yang dilengkapi informasi dan pengaturan takaran gizi pada setiap menu makanan. Dengan adanya aplikasi ini, penggunaan diharapkan lebih mudah memilih makanan sesuai kebutuhan gizi mereka, sehingga dapat mendukung pola hidup sehat di tengah kesibukan sehari-hari. Selanjutnya, visi kesehatan. Mengapa Gizi-Go? Tujuan dibuatnya Gizi-Go adalah karena adanya kebutuhan masyarakat mendorong yang tidak hanya ingin makanan cepat dan praktis, tetapi juga sehat dan bergizi. Di era sekarang, banyak orang sibuk, sehingga sering memilih makanan cepat saji atau pesan antar tanpa memperhatikan kandungan gizinya. Akibatnya, pola makanan yang menjadi tidak seimbang dan dapat memicu masalah kesehatan seperti obesitas, diabetes, atau kekurangan gizi. Dampak positifnya edukasi gizi dan kualitas hidup. Kemudahan akses, memberikan kemudahan dalam memesan makanan seperti layanan delivery pada umumnya. Informasi nutrisi, menyediakan informasi takaran gizi pada menu makanan, membantu pengguna memilih makanan yang lebih sehat sesuai kebutuhan tubuh. Gizi seimbang, mendorong masyarakat agar lebih sadar pentingnya gizi seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, edukasi kesehatan nutrisi, pengertian gizi dan kebutuhan tubuh. Gizi adalah zat yang terkandung dalam makanan yang dibutuhkan tubuh untuk menghasilkan energi, membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, serta menjaga kesehatan dan fungsi organ. Zat gizi utama meliputi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Lemak 20-30%, karbohidrat 50-60%, protein 10-20%. Catatan penting, kebutuhan gizi setiap orang bisa berbeda-beda tergantung usia, jenis kelamin, dan aktivitas sehari-hari. Sumber gizi utamanya. Memenuhi kebutuhan gizi harian sangat penting untuk menjaga energi dan kesehatan tubuh agar tetap optimal dalam menjalankan aktivitas setiap hari. Karbohidrat
nasi, roti, jagung, kentang, protein nabati, tempe, tahu, kacang-kacangan, vitamin dan mineral, buah-buahan dan sayur, protein hewani, daging, ikan, telur, susu, lemak sehat, minyak, mentega, alpukat, cairan, udara, mineral, dan cairan tubuh. Analisis produk Gizi NSI Tugu. Produk yang kami ciptakan bergerak dalam bidang jasa layanan digital aplikasi, yaitu jasa layanan pesan antar makanan food delivery service berbasis teknologi dengan tambahan layanan informasi gizi. Gizi plus AC, gizi yang mudah diakses dan dipahami oleh semua pengguna. Go, kecepatan, menggambarkan aspek mobilitas dan kecepatan layanan kami. Kesimpulan makna aplikasi pesanan makanan yang mudah, cepat, dan membantu pengguna mendapatkan asupan gizi yang lebih seimbang. Ya, selanjutnya fitur Gizigo. 1. Pemesanan makanan online. Pengguna dapat memesan makanan dengan mudah seperti aplikasi delivery pada umumnya. 2. Informasi gizi makanan. Setiap menu menampilkan kandungan kalori, protein, lemak, karbohidrat. 3. Rekomendasi makanan sehat. Aplikasi memberikan saran makanan sesuai kebutuhan tubuh pengguna, diet, rendah kalori, tinggi protein, dan lain-lain. 4. Fitur menu. Pengguna bisa memilih makanan berdasarkan kategori diet sehat, rendah kalori, vegetarian, tinggi protein. 5. Tracking asupan gizi. Membantu pengguna memantau jumlah kalori dan nutrisi harian. 6. Pembayaran digital, mendukung berbagai metode pembayaran seperti e-wallet dan transfer bank. 7. Promo dan diskon, menampilkan diskon pengguna baru, gratis ongkir, dan cashback. 8. Review dan rating, pengguna dapat memberikan penilaian terhadap makanan dan layanan. Strategi bisnis analisis pasar. Gambaran pasar. Gizigo berada pada pasar jasa layanan pesan antar makanan food delivery berbasis digital yang saat ini berkembang sangat pesat, sering meningkatnya penggunaan smartphone dan aplikasi online. Pasar ini didominasi oleh kebutuhan masyarakat akan makanan cepat, praktis, dan mudah diakses. 2. Segmentasi pasar. Gizigo menargetkan beberapa kelompok utama, pelajar dan mahasiswa yang membutuhkan makanan cepat dan terjangkau, pekerja atau karyawan kantoran dengan waktu terbatas, masyarakat urban dengan gaya hidup praktis, pengguna yang peduli kesehatan dan diet. 3. Target pasar. Target utama Gizigo adalah penggunaan usia produktif 15-45 tahun, masyarakat perkantoran dengan aktivitas tinggi, konsumen yang mulai sadar pentingnya gizi dan kesehatan. 4. Posisi pasar. Gizigo diposisikan sebagai aplikasi delivery makanan yang tidak dapat hanya cepat dan praktis, tetapi juga memberikan informasi gizi untuk mendukung pola makanan sehat. Ini membedakan Gizigo dengan aplikasi delivery biasa. 5. Pesaing. Grab, GrabFood, Goto, GoFood melalui Gojek, Shopee melalui ShopeeFood. Pesaing utama memiliki keunggulan pada jaringan luas, banyaknya merchant, promo besar, namun mereka belum fokus kuat pada fitur gizi makanan. 6. Peluang besar. Tren hidup sehat semakin meningkat, kesadaran gizi masyarakat makin tinggi, pengguna aplikasi delivery terus bertambah, belum banyak aplikasi yang fokus pada nutrisi makanan. Tentang target pasar. Persaingan yang sangat ketat dengan aplikasi besar, perlu data gizi yang akurat dan setiap makanan, perlu edukasi penggunaan tentang manfaat gizi, biaya pengembangan aplikasi yang cukup tinggi. Kesimpulannya, Gizigo sangat potensial karena berada di industri food delivery yang berkembang pesat. Keunggulan utama Gizigo adalah informasi gizi yang membedakan dari pesaingan, namun perlu strategis kuat untuk bersaing dengan perusahaan yang sangat besar yang sudah mapan. Selanjutnya, strategi pemasaran digital, promosi media. Media promosi yang akan kami gunakan dirancang untuk menjangkau target audiens secara efektif melalui integrasi platform digital dan konten yang edukatif bagi pengguna.
target jangkauan media sosial, Instagram, TikTok, Facebook, dan interaksi harian. Iklan digital, Google Ads, banner untuk ekspansi pasar, saluran utama media sosial, situs web, dan iklan online. Selanjutnya, evaluasi strategis, analisis SWOT, kekuatan, menyediakan layanan delivery makanan, informasi gizi, membantu pengguna milih makanan yang sehat, inovasi untuk dibandingkan aplikasi delivery lainnya, mendukung gaya hidup sehat, masyarakat mudah digunakan seperti aplikasi pada umumnya. Kelemahan, belum ada data gizi yang akurat dari setiap makanan, masih baru sehingga belum diketahui luas. Perlu edukasi pengguna tentang pentingnya gizi, ketergantungan pada kerjasama dan restoran, membutuhkan biaya pengembangan teknologi tinggi. Peluang tren hidup sehat semakin meningkat. Pengguna aplikasi delivery terus bertambah, kesadaran masyarakat terhadap gizi makin tinggi, bisa bekerja sama dengan ahli gizi dan restoran sehat. Belum banyak pesaing yang fokus pada fitur gizi. Ancaman, persaingan kuat dengan Grab, Goto, dan Shopee, perubahan tren konsumsi makanan cepat, kesulitan menjaga keakuratan data nutrisi, banyak aplikasi besar dengan modal dan promo yang kuat. Selanjutnya, analisis strategi SWOT. Gizi dan mudah untuk pergi, mengoptimalkan potensi pasar melalui integritas fitur gizi yang akurat dan strategi kompetitif yang berkelanjutan. Kerangka strategis, langkah-langkah teknis untuk pertumbuhan giziku. Strategis, menggunakan fitur gizi untuk menarik pasar yang gaya hidup sehat, mengedukasi pengguna melalui aplikasi dan media sosial. Strategi, menonjolkan fitur gizi sebagai pembeda dari kompetitor pada niche pasar health and food delivery. Strategi, bekerjasama dengan ahli gizi dan restoran untuk data akurat, meningkatkan promosi digital agar aplikasi lebih dikenal. Strategi, meningkatkan kualitas dan data teknologi aplikasi, menyusun strategi promosi yang lebih kuat dan kompetitif. Selanjutnya, analisis bisnis, perencanaan keuangan. Giziku membutuhkan modal awal sekitar 100 juta untuk membangun sistem aplikasi. Dalam operasionalnya, aplikasi ini berpotensi menghasilkan keuntungan sekitar 15 juta per bulan jika pengguna dan mitra berkembang. Modal awal 100 juta, pendapatan 70 juta per bulan, laba bersih 15 juta. Selanjutnya, biaya operasional. Sumber daya manusia, administrasi dan dukungan 12 juta, pemasaran dan pembuatan konten 5 juta, pemeliharaan dan infrastruktur cloud 3 juta, biaya operasional lainnya 2 juta, total pengeluaran bulanan 22 juta. Pendapatan bulanan, langganan premium 25 juta, komisi catering 10 juta, iklan dan aplikasi 5 juta. Perhitungan pendapatan, total pendapatan 40 juta, total pengeluaran 20 juta, rumus total pendapatan kurangi total pengeluaran sama dengan 18 juta untuk laba bersihnya. Selanjutnya, sumber referensi. Penyusunan panduan gizi ini didasarkan pada standar kesehatan nasional dan internasional untuk memastikan akurasi asupan nutrisi harian yang optimal bagi kesehatan tubuh Anda. Sumber referensi ini dari Kemenkes RI, WHO, dan FAO. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang telah dipaparkan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya yang diberikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.